Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, kawan-kawan dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-122 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan modal dasar yang pertama menuju Indonesia Emas di 2045. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat dan adik semua, sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa Indonesia Emas itu sasarannya atau targetnya adalah tahun 2045. Dalam tataran pencapaian sasaran dan tujuan dari Indonesia Emas, salah satu yang sering disampaikan oleh para pimpinan kita itu adalah Indonesia menjadi salah satu dari negara yang berpenghasilan tinggi. Nah, negara yang berpenghasilan tinggi atau pendapatan per kapitanya itu tinggi. Nah, negara yang berpendapatan tinggi atau pendapatan per kapitanya tinggi itu adalah antara angka 11.000 dolar dan 13.000 dolar ke atas. Nah, Indonesia saat ini itu PDB-nya atau pendapatan per kapitanya itu ada di sekitar 6.000 sampai 7.000. Nah, 6.000 7.000 itu sudah termasuk kelompok menengah tapi yang atas. Istilahnya adalah upper middle income country. Nah, upper middle atau middle income country atau negara yang berpenghasilan menengah tapi yang level atas. Itulah Indonesia. Nah, dari realitas yang seperti ini maka pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dan juga para pimpinan legislatif kita itu merasa sangat optimis ya, merasa punya modal besar untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Nah, oleh karena itu, di forum yang kemarin, di edisi sebelumnya, kita menyampaikan terkait dengan 4 pilar Indonesia Emas. Ya. Nah, mungkin kita ulang sedikit saja. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat adalah pemantapan pertahanan dan keamanan dan tata kelola pemerintahan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin fokus kepada yang pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Nah, terkait dengan yang pilar pertama ini sebenarnya kita sudah memiliki apa 4 modal besar. Kita sudah memiliki 4 modal besar. 4 modal besar itu sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya, yang pertama adalah kebijakan pemberlakuan kurikulum merdeka atau implementasi dari kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan
moderasi atau gerakan moderasi beragama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu adalah semakin mantapnya pengelolaan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Dan yang keempat adalah disatukannya, kemudian diintegrasikannya seluruh penelitian yang ada di Indonesia dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu adalah 4 modal besar untuk pelaksanaan pilar yang pertama. Apa itu? Yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Ada 4 modal besar. Itu sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Nah, untuk kesempatan ini kita ingin fokus kepada yang pertama, yaitu atau modal yang pertama ya, yaitu implementasi dari kurikulum merdeka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang terakhir yang diberlakukan di Indonesia. Ini sudah ada 11 kurikulum, sebelumnya adalah kurikulum 2013. Sebelumnya lagi kurikulum 2006, kemudian lagi kurikulum 2004, dan sebelumnya itu sudah ada 11, sudah kita kupas di edisi sebelumnya. Nah, kita fokus di kurikulum merdeka atau implementasi dari kurikulum merdeka. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama, terutama adalah para kepala madrasah, insan pendidikan nasional, yang sekarang istilahnya adalah tenaga kependidikan, ya. Tenaga kependidikan yang itu ada dua kategori besar, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik. Nah, itu ya. Nah, istilahnya itu sekarang. Jadi bagi para insan pendidikan atau stakeholder pendidikan, yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik, sudah membahas, sudah mendalami, sudah mendiskusikan, bahkan sudah ada yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dari implementasi tersebut, kita bisa mulai dari pintu gerbang implementasi kurikulum merdeka. Pintu gerbang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka itu apa? Yaitu asesmen nasional. Kemarin juga sudah kita sampaikan terkait dengan asesmen nasional di edisi sebelumnya, itu merupakan pintu gerbang implementasi kurikulum merdeka. Mengapa dikatakan sebagai pintu gerbang? Karena inilah yang menentukan hijau, kuning, merah, hitamnya pendidikan nasional. Sangat berbeda antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Sangat berbeda. Pada edisi sebelumnya kita sampaikan bahwa asesmen nasional itu tidak hanya mengasesmen siswa, siswi, pelajar, dan mahasiswa. Asesmen nasional itu yang diasesmen itu bukan hanya siswa, murid, pelajar, atau mahasiswa. Namun, atau akan tetapi, yang diasesmen adalah semua yang terlibat di dalam proses pendidikan nasional. Ya, makanya terkait dengan asesmen ini tidak hanya siswa-siswa saja, akan tetapi seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan tersebut. Meliputi siswa otomatis, murid otomatis, pelajar otomatis, mahasiswa otomatis. Tapi selain itu juga para pendidiknya. Pendidiknya juga di asesmen. Ya.
Demikian juga tenaga kependidikan selain pendidiknya juga di-asesmen, ya. Bahkan tidak cukup itu, yang di-asesmen itu juga lingkungan pendidikan, atau istilahnya adalah sosial budaya dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, dari asesmen yang sangat sistematis ini, dari asesmen yang sangat integratif ini, maka nanti kita akan melihat potret pendidikan nasional atau istilah dulunya adalah rapot pendidikan nasional. Nah, kalau selama ini yang kita sasar itu adalah profil siswa dan profil murid atau profil pelajar, maka untuk implementasi kurikulum Merdeka ini profilnya adalah profil pendidikan nasional. Tentunya mulai dari satuan pendidikan yang paling ujung, yaitu satuan pendidikan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bersama, dan mungkin Bapak Ibu juga melaksanakan sendiri, asesmen nasional ini tidak hanya cukup untuk level menengah, tidak cukup hanya untuk level menengah, tetapi ini asesmen nasional ini berlaku dari sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Mengapa demikian? Karena implementasi kurikulum Merdeka ini itu tidak bisa memotong-motong jenjang pendidikan, tidak bisa. Akan tetapi, jenjang pendidikan itu adalah satu kesatuan yang terintegrasi, tidak boleh dipisah-pisah. Makanya dikenal dengan istilah fase-fase, ya, fase-fase. Ada fase fondasi, ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Barangkali Bapak Ibu yang aktif di dalam kurikulum Merdeka paham ini, paham ini. Jadi asesmen kurikulum atau asesmen nasional sebagai pintu gerbang diberlakukannya atau implementasi dari kurikulum Merdeka ini adalah kita ingin memotret atau ingin membuat profil pendidikan nasional dimulai dari lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang paling ujung, yang paling depan. Ya, satuan pendidikan itu sendiri. Misalnya RA, TK, PAUD, MI, SD, SMP, MTS, Madrasah Aliyah, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, itulah yang di asesmen karena kita ingin melihat profil pendidikan nasional. Mengapa demikian? Karena kurikulum Merdeka ini akan melihat seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sekaligus seluruh potensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan, baik yang pendidik maupun yang selain pendidik, juga potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan sekaligus lingkungan sosial budayanya untuk memastikan pencapaian optimalisasi potensi yang dimiliki oleh siswa dan siswi. Nah, itulah ya. Jadi memang tidak bisa dipisah-pisah. Antar jenjang, antar fase itu nggak bisa dipisah. Karena potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa kita itu berbeda-beda. Itulah yang kita kenal di edisi sebelumnya ada 9 kecerdasan yang harus diketahui oleh seluruh sivitas akademika, oleh seluruh pemerhati pendidikan, dan oleh seluruh stakeholder pendidikan nasional. Ada 9 kecerdasan itu.
Dan masing-masing siswa, masing-masing murid, masing-masing pelajar, masing-masing mahasiswa itu memiliki potensi yang menonjol yang berbeda-beda, yang dikenal dengan istilah diferensiasi. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki potensi atau kemenonjolan potensi yang berbeda-beda. Ada yang menonjol di bidang kinestetik fisikal, ada yang menonjol di logik matematik, ada yang menonjol di verbal linguistik, ya. Ada yang ahli di dalam musikal, ada yang ahli di dalam intrapersonal, ada yang ahli di dalam kecerdasan fitrah, ada yang ahli ke dalam kecerdasan interpersonal dan sebagainya yang ada 9 itu. Dari 9 kecerdasan itu, kemudian kita lihat potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, itulah implementasi dari kurikulum merdeka. Ketika kurikulum merdeka ini benar-benar kita lakukan secara jujur, transparan, objektif, dan apa adanya, kemudian pemerintah menyiapkan atau menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekaligus kesejahteraan tenaga kependidikan baik yang pendidik maupun yang selain pendidik, maka pencapaian Indonesia emas yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi insya Allah akan bisa terwujud dengan baik. Karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kita sampaikan bahwa pintu gerbang penyelenggaraan kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka adalah asesmen nasional, maka asesmen nasional jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan asesmen ini dengan memarkup hasil asesmen atau merubah hasil asesmen. Harapan kita, asesmen nasional ini dilaporkan apa adanya, karena itu yang akan menentukan pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, oleh satuan pendidikan kita, dan oleh sivitas akademika yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dan itu semua adalah dalam rangka mewujudkan, kalau kita istilahkan adalah profil pelajar Pancasila, profil pendidik Pancasila, profil tenaga kependidikan selain pendidik Pancasila, kemudian profil peneliti Pancasila, profil guru Pancasila, profil dosen Pancasila, dan profil masyarakat Indonesia yang Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah profil masyarakat Indonesia, sehingga di 2045 sasaran atau tujuan Indonesia masuk menjadi salah satu dari negara maju yang berpenghasilan tinggi atau dengan penghasilan per kapita tinggi itu bisa terwujud dengan kejujuran kita semua. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.